pembahasan nih. Kita memperkenalkan dulu. Nah, di sini ada teman-teman saya. Ayo yang dari kanan. Halo, nama saya Aigarina. Halo, saya Cynthia. Dan aku sendiri Intan Arinda. Nah, di sini selanjutnya ini kita bakal panggil narasumber kita yaitu Kak Dwika Auliarahmi. Kepada Kak Dwika Auliarahmi dipersilakan. Halo teman-teman. Duduk Kak. Duduk nih ya. Iya, boleh Kak. Nah, gimana nih Kak Dwika perjalanannya ke sini? Perjalanannya ke sini tuh kayak panas banget nih, gila guys. Ini tuh panas banget kan. Panas Wow. gitu. Itu emang karena efek dari rumah kaca, jadi emang lingkungan kita tuh panas. Terus gimana nih kabar Kak Dwika pada hari ini? Tentu baik banget dong. Gila, iyalah, harus semangat kita hari ini. Nah, selanjutnya nih apa guys? Kita mau tanya-tanya tentang sumber daya berkelanjutan. Kak Dika bisa jawab nggak nih? Tergantung, susah nggak nih pertanyaannya? Ya, Kalau susah, Kalau susah jawab jawab ya. Lucu ya Kak Dwika. Terima kasih. Oke Kak Dika, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Boleh siap ya? Siap banget lah, Gius. Wih, berarti udah mempersiapkan mental dengan kuat ya, dengan siap ya. Sudah. Jadi pertanyaan pertama, aku pengen tahu contoh nyata dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia di Indonesia. Bisakah Kak Dika berikan beberapa contoh kerusakan lingkungan yang signifikan di dunia? Di Indonesia juga nggak ya? Boleh? Nah, kan kalian tahu nih perkebunan kelapa sawit. Ya. Tahu kan? Ya, tahu. Yang di daerah Kalimantan, daerah Kalimantan atau Sumatera. Nah, itu contoh dari nyata dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Adanya deforestasi yang luas di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan sehingga terjadinya perkebunan kelapa sawit. Terus selain itu polusi udara di Jakarta tuh juga kayak tambah kayak tingkatnya tuh tambah polusi banget lah kalau kan dia salah satu contoh, bukan salah satu sih tadi kan yang satu udah ya, salah dua itu dari contoh Yang lainnya. lingkungan karena polusi udara itu kan disebabkan oleh manusia-manusia egois yang mau pakai kendaraan pribadi masing-masing. Terus yang yang di tingkat internasional atau global itu ada Great Pacific Garbage Patch yang contohnya tuh pencemaran laut yang ada di Samudra Pasifik. Terus juga ada kebakaran hutan di Amazon. Oh iya, yang itu kan berita yang dunia banget lah itu. yang sampai viral di Indonesia juga viral. Nah itu sih jawaban dari aku. Tapi ini juga gak sih Kak, kayak yang kebakaran hutan di Amazon itu kayak disebabkan sama pembukaan lahan pertanian juga gak sih, kayak jadi ngancurin ekosistem gitu yang sangat berharga banget. Jadi tempat-tempat hewan kayak flora fauna itu jadi terancam punah karena adanya itu tadi pembukaan lahan. Baik Kak Dika, mau siap lanjut pertanyaan kedua nggak nih? Siap banget. Jadi di sini aku nanya, menurut Kak Dika jenis pencemaran yang paling parah terjadi saat ini, baik itu di udara, air, tanah, laut atau hutan, menurut kakak ada apa aja sih? Nah, tadi kan yang di pertanyaan pertama kan tadi aku udah notice polusi udara, pencemaran udara atau polusi udara. Tadi kan aku udah notice ya di pertanyaan pertama itu ada pencemaran udara atau polusi udara. Dimana nih kita kan tinggal di kota-kota besar ya, jadi banyak banget kendaraan pribadi yang menyebabkan polusi udara. Apalagi katanya sekarang udara Jakarta tuh jelek banget, jauh sebelum bedanya tuh sama COVID. Itu untuk pencemaran udaranya. Nah tadi kan pencemaran udara kan karena polusi udara atau kendaraan asap-asap tuh, itu juga kalau nggak salah nih ya, menurut data WHO itu ada sekitar 7 juta orang meninggal per tahunnya gara-gara polusi udara. Itu iseng banget ya. Polusi bisa menyebabkan ispa. Iya, ispa pernapasan. Terus untuk pencemaran airnya, kalian tahu nggak sih sungai yang di Jawa Barat tuh? Sungai Citarum ya? iya
Itu Citarum. Salah satu sungai yang paling tercemar, apalagi masuk dunia pencemarnya itu untuk pencemaran air. Lalu ada pencemaran tanah. Kan biasanya tuh kalian tahu nggak sih kalau tanah buat berkebun atau pertanian itu kan pasti kan dikasih pestisida kan. Yang itu apalagi kalau pestisida itu berlebihan guys, jadi bisa menyebabkan pencemaran tanah. Lalu ada pencemaran laut. Selain tadi yang Great Pacific tuh yang pencemaran laut, ada juga loh pencemarannya terjadi karena mikroplastik. Apa itu mikroplastik? Nah selanjutnya tuh ada pencemaran laut. Tadi kan aku juga udah bilang Great Pacific. Selain Great Pacific tadi itu ada juga yang bisa mencemari laut tuh mikroplastik. Dimana mikroplastik itu loh, dimana laut ini tuh penuh sampah plastik yang ukurannya kecil yang nggak bisa diurai, jadi itu bisa menyebabkan pencemaran laut juga untuk mengancam biota laut. Itu guys, iya. Selanjutnya ada deforestasi. Tadi kan yang paling pertama nih, deforestasi itu kan pembangunan lahan di hutan-hutan Kalimantan dan Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit. Itu yang bisa kayak gitulah guys. Dan nomor itu Ya, kau jelasin dong. pembukaan lahan. Nah selanjutnya ada deforestasi. Tadi kan di pertanyaan pertama aku juga udah bilang kan, deforestasi itu salah satu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah tadi deforestasi itu adalah pembukaan lahan guys. Jadi dimana tadi kan deforestasi yang luas untuk hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan, perkebunan kelapa sawit. Jadi yang itulah bisa jadinya deforestasi itu karena aktivitas manusia untuk membuka lahan-lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Jadi kayak kita kayak ngembangin pohon gitu Iya, ya, jadi lahan. Iya, jadi ekosistem yang ada di hutan tersebut jadi hilang dan terganggu. Jadi makanya banyak banget hewan yang keluar atau ke rumah masyarakat. Nah, apa lagi nih guys? Ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Ada nih Kak. Apa tuh? Kalau menurut Kakak itu apa sih upaya yang udah dilakuin di tingkat nasional buat mengatasi kerusakan lingkungan di dunia dan di negara kita lah gitu contohnya? Untuk di Indonesia sendiri juga udah dilakukannya reboisasi, di mana reboisasi ini adalah penghijauan kembali hutan. Jadi kan banyak tuh hutan-hutan yang ditebang kan, jadi caranya itu dilakukan dengan reboisasi, di mana kita menanam kembali pohon-pohon tersebut sehingga apa lagi tidak hilangnya, Jadi kayak hijau lagi Iya, bersang gitu lah ya. nggak kosong lah, nggak apa. Ya pokoknya biar nggak panas lah Iya. gitu. Terus untuk tingkat regionalnya nih, kita kan di Asia Tenggara ya, ada namanya ASEAN. Nah, ASEAN ini tuh bekerja sama dalam upaya pengelolaan bencana dan mitigasi perubahan iklim. Negara-negara yang terlibat juga dalam berbagai proyek pelestarian lingkungan. Selanjutnya tuh ada tingkat regional. Tadi kan nasional ya, di Indonesia. Kalau di regional tuh kita di Asia Tenggara, di mana terdapat ASEAN. Nah, ASEAN ini tuh bekerja sama dalam upaya pengelolaan bencana dan mitigasi perubahan iklim. Negara-negara anggota ASEAN juga terlibat dalam berbagai proyek pelestarian lingkungan bersama. Jadi mereka kolaborasi untuk pelestarian lingkungan kembali. Itu sih kalau di tingkat regional. Lalu ada yang tingkat internasional nih atau global, di mana ada perjanjian Paris. Perjanjian Paris itu langkah global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi kan kenapa kita merasakan panas kan? Karena itu efek rumah kaca kebanyakan, di mana rumah-rumah itu terbuat dari kaca. Jadi perjanjian kayak gini kan, karena kita panas, makanya
Ya, bahasa lagi dulu. Nah, Enggak. Nah, jadi nih Kak, jadi selanjutnya ini kita pengen kayak pesan dari Kakak buat masyarakat dan generasi muda buat lebih sadar akan lingkungan sekitar itu bagaimana Kak? Oke, pesannya. Pesan untuk pertama untuk masyarakat nih pesannya. Jadi selanjutnya apa nih pesan dari Kakak buat masyarakat sama generasi muda sekarang agar mereka tuh lebih sadar akan lingkungan sekitarnya gitu. Nah, pesan untuk masyarakat dulu ya. Nah, pesannya itu penting untuk masyarakat. Nah, yang pertama ya untuk masyarakat, nih, penting banget bagi kita semua untuk lebih sadar akan dampak dari tindakan kita terhadap lingkungan. Dimulai dari tindakan kecil seperti mengurangi penggunaan plastik, ya kan, penggunaan plastik, terus mendaur ulang, terus menggunakan produk yang ramah lingkungan. Itu sih untuk masyarakat. Dimulai aja dari tindakan kecil untuk mengurangi plastik sampah, karena kan kebanyakan pencemaran itu dari plastik ya guys. Terus yang kedua untuk generasi muda nih kayak kita ya kan, muda gimana? Iya. Terus dimana nih generasi muda itu adalah generasi agen perubahan. Jadi perubahan itu ada di tangan kita. Nah, mulailah terlibat dalam organisasi lingkungan, mengedukasi diri kita bahwa penting banget untuk menjaga lingkungan sekitar, untuk kita nikmatin juga nanti untuk di masa yang akan datang dan cucu-cucu kita. Terus dari pentingnya keberlanjutan, menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati sumber daya alam. Jadi nanti kalau cucu-cucu kita kan nggak akan merasakan apa yang kita rasain, misalkan karena efek rumah kaca, terus efek sampah plastik, ya itu sih. Terus dari dampak itu tuh nanti kan kalau kita jaga lingkungan, cucu-cucu kita atau generasi yang akan datang kan pasti akan sehat ya, tidak ada yang sakit. Udah itu aja sih dari saya untuk pesan dari saya untuk kita sebagai generasi muda dan masyarakat. Oke Kak Bingga, jadi teman-teman di sini aku mau ngambil kesimpulan dari semua jawaban dari Kak Bingga. Jadi kesimpulannya itu adalah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia merupakan masalah yang serius yang terjadi baik di Indonesia maupun di seluruh seluruh dunia. Di Indonesia, deforestasi yang luas di hutan-hutan Sumatera dan Kalimantan untuk perkebunan kelapa sawit serta polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta menjadi contoh nyata dari dampak negatif aktivitas manusia. Lalu di tingkat nasional, pencemaran laut seperti Great Pacific Garbage Patch dan kebakaran hutan di Amazon menunjukkan betapa parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi. Terus jenis pencemaran yang paling parah meliputi pencemaran udara, air, tanah, laut, serta deforestasi dengan dampak yang sangat merusak ekosistem dan kesehatan manusia. Jadi ada upaya untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang dilakukan di berbagai tingkat, mulai dari program reboisasi dan pengelolaan sampah di tingkat nasional, kerjasama ASEAN di tingkat regional, hingga perjanjian Paris dan kampanye global seperti World Clean Up Day di tingkat internasional. Itu kesimpulan dari aku. Pak Firza atau Pak Intan ada kesimpulan lagi nggak? Kalau dari aku, pesan penting untuk masyarakat adalah untuk lebih sadar akan dampak tindakan terhadap lingkungan dengan memulai dari langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik dan mendukung produk ramah lingkungan. Generasi muda juga diharapkan menjadi agen perubahan dengan terlibatnya dalam organisasi lingkungan, edukasi diri dan partisipasi dalam aksi nyata. Dan juga menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Jadi untuk memastikan generasi mendatang dapat menikmati sumber daya alam yang ada dengan lingkungan yang sehat, juga berarti kualitas hidup yang lebih baik lagi untuk semua orang. Jangan lupa jaga lingkungan kita ya guys, untuk generasi yang datang supaya lingkungan kita nggak rusak. Nah,
udah kayak udah cukup lama banget ya kita berbincang-bincang sama Kak Dwika hari ini nih, kayak gak kerasa ya, gak kerasa ya udah mau sore aja ya, kayak dari siang kita. Oke, baik, kayak kita udah telat nih Kak, makasih banget ya udah bisa datang ke podcast kita buat kita tanya-tanya tentang sumber daya ini. Senang juga bisa berbagi Sharing-sharing cerita cerita. ya. Makasih banget ya Kak Tika. Sama-sama guys. Hati-hati di jalan ya Kak, pulangnya Kak. Terima kasih. Makasih ya Pak. Roy, aku pulang dulu ya. Iya. Dadah. Makasih Kak. Nah, oke guys, jadi setelah kita berbincang-bincang dengan Kak Dwika tadi nih, jadi kita bisa tahu tentang Sumber daya. di lingkungan kita, di dunia ya, Bagaimana kayak cara mengatasi iya masalah kayak ini? bener-bener rusak banget zaman yang sekarang itu. Nah, jadi cukup sekian dari kami tentang podcast yang tadi bersama Kak Dwika guys. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Semoga